Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iki Agus Perpanda. NIM saya 855881363. Video ini dibuat untuk tugas pembelajaran terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kalian mulai, mari kita absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Yang tidak hadir, Jinan ya? Jinan kemana ya? Ikut orang tua. Oh ya, ikut orang tua. Izin. Terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dimulai dari sekarang. Selanjutnya, setelah memulai lagu, mari kita ada ya tema 9 karya negeriku subtematika sumber daya alam. Siapa yang paling malam sudah belajar? Ya, kalau sudah belajar, apa yang disebut sumber daya alam? Ya, bagus, sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang dapat di alam yang dapat kita manfaatkan. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, anak. Ada yang biotik dan abiotik. Yang biotik itu makhluk hidup, dan abiotik tidak makhluk hidup. Apa? Ya makhluk, ya bukan makhluk hidup, selain makhluk hidup, benda-benda mati. Sumber daya alam dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya ada yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya air, tanah, tumbuhan dan hewan. Ya, kalau tumbuhan cara memperbaruinya gimana, anak? Cara memperbaruinya dengan melakukan reboisasi. Kalau hewan ya kita menternaknya bisa. Kalau ayam diternak, udang juga bisa diternak sekarang ya. Yang selanjutnya sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Contohnya minyak bumi, tembaga, timah, bauxit dan lain-lain. Contohnya yang ada di Bojonegoro apa, anak? Ya, minyak bumi. Minyak bumi ada di Bojonegoro, tidak dapat diperbarui. Maka kita sebagai generasi penerus harus dapat memanfaatkan dengan baik. Artinya tidak boleh melakukannya atau memanfaatkannya secara berlebihan. Karena sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang pertama ada sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam uang. Yang pertama, sumber daya alam materi apa? Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk fisik, seperti batu, besi, kayu, kapas, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan sumber segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dari segi energi yang dihasilkan, seperti sinar matahari, tambang, kincir angin, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya alam uang. Sumber daya alam uang yaitu kita lihat sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik. Contohnya ada hewan dan tumbuhan ya. Ini ada kambing dan udang. Daya alam non hayati atau benda mati. Ya, sumber daya alam non hayati atau benda mati merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau benda mati ya. Contohnya ada air, tanah, dan barang tambang. Ya, di sini saya berikan contoh, Pak Kiki berikan contoh tanah ya. Tambang, barang tambang ada banyak barang tambang. Dan selanjutnya ada hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Ya, hubungannya itu sumber daya alam berkumpulan beraneka ragam makhluk hidup
maupun benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi manusia tidak boleh secara berlebihan untuk apa? Memanfaatkannya agar anak cucu kelak bisa memanfaatkannya kembali. Terus selanjutnya dalam pemanfaatannya memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Sekarang kayak minyak bumi perlukan teknologi untuk memanfaatkannya. Hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Sumber daya alam merupakan kekayaan diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Semua yang ada di alam merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia. Kemajuan teknologi dapat membantu manusia untuk mengolah sumber daya alam, mendatangkan banyak manfaat dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya pembuatan kertas, kain sutra. Selanjutnya ada dampak pengambilan bahan alam terdapat pelestarian lingkungan. Ya, dampaknya yang pertama, pengenangan lahan produktif oleh banjir, pasir dan letusan gunung berapi, banyak bangunan hingga habitat tidak bisa hilang. Yang kedua, penggunaan lahan terlalu sering tanpa pengolahan tanah yang baik, sehingga produksi pertanian menurun oleh erosi dan zat area. Yang ketiga, penebangan pohon. Nah, ini penebangan pohon secara liar banyak mengakibatkan binatang mati ya anak. Jadi kita tidak boleh menebang pohon secara liar. Jadi kita harus melakukan reboisasi agar hewan-hewan di hutan tidak punah. Sekarang upaya-upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama tebang pilih. Yang kedua, penanaman bibit baru setiap pohon yang ditebang. Setelah ditebang, kita ditanami pohon kembali. Yang kedua, penangkapan musim untuk ikan. Ya, penangkapan musim untuk ikan itu maksudnya tidak boleh setiap hari kita ambil. Jadi ikan yang ada di laut itu harus musiman ya namanya. Karena kalau diambil setiap hari ya akan punah. Yang ketiga, yang keempat, keanekaragaman bahan pangan untuk mengurangi gangguan yang dapat merusak persediaan semua jenis pangan ya. Yaitu yang terakhir, pelestarian hayati yang dilakukan dengan cara yang pertama, pelestarian di habitat asli atau in situ. Pelestarian di habitat luar, maksudnya pelestarian in situ itu. Kan cari ya, Pak Kiki kasih tugas cari ciri-ciri binatang di bawah ini. Dan sebelum itu saya buat kelas ini menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok membuat ciri-ciri dari udang. Nah, ciri-cirinya apa udang? Saya kasih waktu 15 menit anak-anak, 15 menit. Selesai nanti kita cocokkan bersama-sama ya. Nah, saya tunggu 15 menit dulu. Sekarang mari kita cocokkan. Yang pertama ciri udang. Udang adalah binatang yang hidup di air atau perairan, khususnya di danau, sungai, air tawar bisa. Di tiga ini bisa. Yang kedua, udang dapat ditemukan di semua genangan air yang berukuran besar. Di waduk juga bisa. Di air payau. Air payau itu air asin dan air tawar dicampur jadi air payau. Yang ketiga, tubuhnya berluas. Ya, setiap ini ada luasnya. Ini tubuh berluas. Yang keempat, setiap luas ada sepasang kaki. Ya, setiap luasnya ada sepasang kaki. Yang kelima, tubuhnya menjadi dua, yaitu kepala terbagi menjadi dua, kepala dan perut ya. Yang keenam, di perutnya ada 5 kaki renang. Nah, dari pelajaran yang kita pelajari tadi dapat disimpulkan. Yang pertama, sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, tapi tidak boleh secara berlebihan. Yang kedua, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya biotik atau hayati dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, sekarang dilihat buku temanya. Buku temanya tema 9 subtema 3 ya, dilihat di halaman 100. Di
Di halaman 100 itu dibaca, sebelum pulang dibaca dulu, dibaca, lalu tugasnya di bawah dibuat PR 1 sampai 5. Dibaca halaman 100 sampai 102, 103 dibuat PR 1 sampai 5. Besok kita cocokkan kembali. Ya, dan tadi jinan yang tidak masuk diberitahu. Tadi apa yang sudah kita pelajari tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, yang sekarang sebelum saya akhiri, kita bersama-sama membaca alhamdulillah agar semua pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan semuanya ya. Sebelum saya akhiri, Pak Kiki berpesan di rumah tetap belajar, jangan main saja. Ya, Sandi, jangan main saja. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita baca alhamdulillah terlebih dahulu ya, agar pembelajaran ini dapat bermanfaat. Mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa yang lain. Berdoa selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.